Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 50 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa agraqna li fir'auna wa antum tanzurun. Wa fi suratin ukhar, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Sadaqallahul azim. Dua firman Allah ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 50. Surat Al-Baqarah ayat 50. Yang kedua adalah yang terdapat di dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 92. Kedua firman Allah ini atau surat ini memberikan kisah nyata dan pasti terjadi, dan pasti sudah terjadi peristiwa ini. Tidak lain, peristiwa itu adalah Nabi Musa alaihissalam beserta jamaahnya Bani Israel tentunya dikejar-kejar nih oleh pasukan Fir'aun laknatullah. Tentunya dengan bala tentara yang siap perang, yang siap membunuh. Singkat cerita, Nabi Musa dengan tongkatnya tentunya sebagai utusan Allah tidak takut dengan pasukan Fir'aun laknatullah. Tetapi jamaah Bani Israel ketika itu sangat takut. Sebab apa? Akan dicincang-cincang. Ketika sudah menghadapi yaitu yang namanya Laut Merah, maka Allah pun baru memberikan mukjizat kepada siapa? Nabi Musa, yaitu melempar yang namanya tongkatnya. Bukan bin salabin, tetapi kun fayakun Allah. Yaitu apa? Laut Merah terbelah. Bayangkan saja berapa meter yang namanya airnya terbelah, sampai-sampai yang terlihat adalah jalan. Boleh dikatakan sekarang kalau lebih aneh lagi, ada jalan tol. Maka bergeraklah Nabi Musa alaihissalam beserta jamaahnya. Setelah akan mendekati daratan, dikejarnya oleh siapa? Oleh pasukan Fir'aun laknatullah. Apa yang terjadi? Dengan izin Allah, pasukan Fir'aun tenggelam. Sementara selamatlah yang namanya Nabi Musa alaihissalam beserta jamaahnya atau beserta dengan bala tentaranya yang sederhana. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita, kepada yang namanya umat Nabi Muhammad SAW, agar supaya diabadikan sehingga Fir'aun laknatullah jasadnya sampai sekarang utuh. Untuk apa? Agar supaya menjadi tanda-tanda kekuasaan. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan lagi disindir, tetapi awas, wanti-wanti. Kebanyakan manusia terhadap tanda-tanda Allah ini lalai, lupa ini. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, nampak kelihatan. Apa yang dilihat? Tidak lain adalah orang Yahudi ketika itu saum, puasa. Puasa itu tidak lain adalah puasa Asyura 10 Muharram. Apakah besok atau lusa? Yang penting 10 Muharram. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika melihat orang Yahudi puasa? Ditanyalah, wahai orang Yahudi, kenapa kamu puasa? Jawabannya, kami puasa disebabkan mensyukuri Nabi kami siapa? Nabi Musa diselamatkan dari kejaran, dari pembunuhan Fir'aun. Artinya apa? Bersyukur ini. Rasulullah SAW istilah bahasa Jermannya tidak atau hente tuturut munding. Nah, itu tidak ikut-ikutan. Walaupun sama 10
Muharram. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk apa? Puasa sunnah, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah SAW mempunyai inisiatif, mempunyai ajaran, jangan sampai sama dengan siapa? Dengan Yahudi laknatullah itu. Maka wahai sahabat, tahun depan kita puasanya 2 hari, Tasu'a, Asyura. Tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram. Disinilah kehebatan Rasulullah SAW. Artinya ajaran Islam adalah ajaran bukan mengikuti orang Yahudi, tetapi ajaran Islam adalah mempunyai ajaran yang tersendiri. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW ternyata meninggal dunia. Artinya apa? Tanggal 9 tidak dilakukan. Tapi kita umat Islam, para sahabat yang melanjutkan. Intinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berpuasa minimal tanggal 10 Muharram. Baik besok ataupun lusa. Sebab ada perbedaan tanggal. Untuk apa? Tidak lain, ya Allah, inilah ajaran Islam. Kita puasa 1 hari bisa meleburkan dosa kita 360 hari, artinya 1 tahun. Bayangkan saja. Tentunya dosa-dosa yang kecil, yang remeh. Tidak dosa orang-orang koruptor yang triliunan ya. Intinya penceramah mengharapkan, dan insya Allah saya pun dari mulai hari ini, besok bahkan lusa insya Allah melaksanakan saum ya. Jadi jamaah hendaknya besok atau lusa saumlah 2 hari, yaitu Tasu'a ataupun Asyura. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah agar supaya kita bisa puasa 10 Muharram, Asyura, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun, yaitu dosa-dosa yang kecil dan remeh. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.